Shalom saudara, kita bertemu lagi. Bagaimana? Satu minggu ini, apakah saudara dan saya sudah mencoba? Saudara sudah mencoba untuk new normal life di dalam kerohanian? Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa kita dipaksakan oleh keadaan untuk kita masuk dalam new normal life yang Tuhan izinkan. Karena apa? Nah, ini seri selanjutnya, saudaraku. Hari ini saya akan men-sharekan tentang kasih Allah. Karena apa semua ini terjadi? Karena Allah mengasihi saudara dan saya. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia tidak ingin kehilangan kita. Dia tidak ingin kehilangan anaknya. Dia tidak ingin kehilangan umatnya. Yang diinginkan Tuhan adalah penyembahan kita. Kita mengasihi Dia, memuji Dia dari dasar hati kita. Dia menginginkan saudara dan saya lebih dari apapun juga. Itulah sebabnya Dia turun ke muka bumi. Kalau Tuhan tidak menginginkan saudara dan saya, ya kenapa Dia harus turun ke muka bumi menjelma menjadi manusia? Itu sebenarnya sebagai bukti kasih-Nya yang besar atas hidup saudara dan saya. Tetapi sekian ribu tahun manusia hidup, kita lihat saudaraku, berapa banyak di antara kita, kalau kita mau jujur, kita mencari Dia dengan segenap hati kita setiap hari. Bukankah dunia ini lebih mempesona daripada Tuhan? Kalau kita mau jujur, berapa banyak kita menggunakan waktu kita untuk intim dengan Dia? Aduh, Bu Ella, saya kan bukan pendeta. Ini bukan urusan pendeta atau tidak. Pendeta itu hanya di muka bumi. Di surga sudah nggak ada pendeta lagi. Yang ada adalah anak-anaknya, umatnya yang dikasihi. Saudaraku, sedangkan untuk masuk ke sana kita harus menanggalkan manusia lama kita. Kalau saudara membacanya di dalam kitab Efesus yang lalu, itu seterusnya apa manusia lama? Segala dusta, seluruh iri hati, dengki, semuanya banyak di situ semua. Kalau kita mau jujur, apakah benar kita sudah bisa meninggalkan semuanya itu? Sedangkan saya melihat, kadang saya sendiri merasa, Tuhan, tolonglah aku untuk aku bisa mengasihi-Mu lebih daripada semuanya, karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi. Sekarang bagaimana caranya Tuhan mengembalikan kita? Karena saya berpikir, saya merenungkan dalam 3 bulan ini tangan-Mu yang berupa paku itu ajaib. Engkau memaksa kami untuk kami mencari-Mu Tuhan sekarang ini. Dulunya dunia begitu gemerlap, menarik, dan sewaktu-waktu orang bisa menikmatinya asal dia punya uang. Saat-saat seperti ini, kita berpikir 10 kali. Ketika kita mau melangkah keluar untuk berhura-hura, kita mau pesta pora, sudah dibatasi semuanya, saudara. Kerumunan yang ada dibatasi. Tidak ada lagi, jadi semua hal-hal nafsu duniawi sepertinya dipangkas. Siapa yang membuat keadaan ini seperti ini? Siapa yang mengizinkan? Kalau hanya satu negara ribut, tapi kalau sudah Allah yang maha kuasa, tidak ada satu manusia pun yang bisa berucap apa-apa. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyombongkan diri di sini. Saudaraku, tahukah ketika Yesus ada di muka bumi, Dia berkata kepada kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, hanya 2 ayat. Saya mengutipnya di sini, saya membacanya. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Alkitab sudah mengatakan bahwa masuklah melalui pintu yang sesak. Saya tahu, saya merasa juga, saya sadar bahwa keadaan-keadaan seperti ini rasanya kita dihimpit, saudaraku. Dipaksakan untuk mencari Tuhan atau tidak sama sekali. Tidak ada lagi kata tengah-tengah kalau sudah begini ini. Suam-suam kuku sudah susah. Kalau saudara mau mengasihi Tuhan, mengasihi betul. Kalau tidak, saudara tidak akan mencari Dia. Alkitab berkata, masuklah melalui pintu yang sesak.
Satu-satunya pintu dan jalan yang tidak pernah diperlebar adalah pintu masuk ke surga dan jalan masuk ke surga. Tidak pernah diperlebar. Dan ketika Tuhan melihat dunia ini, bahwa orang-orang hatinya semakin cenderung kepada keindahan, kemewahan, kemegahan dunia, cenderung kepada pekerjaan yang terus-menerus. Bayangkan saja, dari muda sampai tua, bangun tidur, buka mata, habis itu kerja, habis itu kecapean, kelelahan, dengan anak-anak tidur, besok pagi kerja lagi, tanpa memikirkan kehidupan setelah kematian. Ini waktunya Tuhan memaksa seluruh manusia untuk mencarinya, untuk datang kepada Dia. Kalau saya mendengar, saudara, orang yang sehat walafiat, tiba-tiba ada berita dia bisa meninggal. Kalau itu hanya serangan jantung, DBD, belum mendapat perhatian seperti COVID-19 ini. Ini benar-benar seluruh dunia digemparkan. Bahkan gara-gara ini seluruh susunan tatanan yang sudah terjadwal bisa berubah total, saudaraku. Pengen orang yang sudah mau bepergian, total berubah. Ketika semua harus cancel. Sudah bagi Tuhan untuk mempura-pura dan meng-cancel dunia ini gak susah kok Tuhan itu. Karena Dia memang Allah serba sekalian alam. Itulah sebabnya Tuhan inginkan saudara dan saya kembali masuk melalui pintu yang sesak. Ini waktunya, saudaraku. Karena memang lebar pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ketika manusia itu memuaskan hawa nafsunya, ketika manusia itu mendapatkan seluruh yang diinginkannya, maka manusia itu cenderung lupa. Berapa banyak yang kita mempergunakan kalau kita mau meneliti apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Lebih banyak mana kita gunakan untuk Tuhan atau kita gunakan untuk keperluan kita? Kalau kita mau jujur, apakah kita selalu mengingat orang lain? Ada berapa banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita? Sekarang dalam pandemi seperti ini, dalam kondisi seperti ini, kita yang dulunya bisa membuang uang dengan seenak kita, kita diingatkan lagi, dipres rasanya pintunya ini sesak bagi anak-anak Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kapan Tuhan selesainya? Kita tidak tahu kapan selesainya. Karena yang jelas kalau saudara dan saya tidak mematuhi protokol, maka saudara dan saya kena. Demikian juga tentang hukum rohani. Kalau saudara dan saya tidak kembali ke dalam protokolnya Tuhan, maka saudara dan saya tidak bisa masuk dalam perhentian tempat yang sudah Tuhan siapkan. Jadi hari ini pintu yang sesak, jalan yang sempit harus kita lalui. Kita harus menyangkal diri kita, memikul salib kita, tidak peduli. Bahkan ada ayat yang berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Apakah kita menyadari hal ini? Mungkin kita berkata, aku Kristen sejak lahir. Hati-hati. Kita menjadi yang terkemudian bisa. Ketika kita tidak menyadari bahwa kita harus hidup, kita harus berjalan masuk melalui pintu yang sesak dan berjalan melalui jalan yang sempit. Orang yang berjalan dalam jalan yang sempit harus berhati-hati. Orang yang melalui pintu yang sesak juga harus berhati-hati. Tidak bisa, bahasa Jawanya, sakarepe dhewe. Kita harus masuk dalam peraturannya Tuhan. Saudara, ini waktunya kita masuk dalam peraturan-peraturan tadi. Tuhan suka atau tidak suka, mau tidak mau, setiap orang yang mau masuk dalam kerajaannya harus masuk melalui pintu yang sempit. Tidak ada alternatif lagi. Tidak ada jalan alternatif. Harus melalui pintu yang sempit. Mungkin kita berkata, waduh kayaknya tidak kuat. Gak ada kata tidak kuat. Karena apa? Dia sudah mati untuk saudara. Dia bangkit untuk kita. Dan dia naik ke surga. Dia berikan rohnya yang ada di dalam hidup kita, yang jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Supaya saudara dan saya mampu masuk melalui pintu yang sempit, pintu yang sesak, dan jalan yang sempit. Kita harus sangkal diri, pikul salib. Karena dikatakan 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Pilihan ada di tangan saudara dan saya.
Dia memanggil kita. Ketika diketahuinya hati kita masih mau berbalik kepada Dia. Kalau seorang ayah mengasihi anaknya, apapun akan dia lakukan asal anaknya selamat. Begitu pula dengan Tuhan. Dia bisa lakukan apa saja asal saudara dan saya berbalik kepada Dia. Karena untuk masuk dalam kehidupan yang kekal, menuju kepada kehidupan setelah kematian, hanya saudara dan saya masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Kita harus sangkal diri, kita pikul salib. Saudara, apalagi sekarang ini yang dicari oleh manusia? Apalagi yang mau diperbuat oleh manusia? Waktunya sudah singkat. Saudara, ini kasihnya kepada kita. Keadaan ini terjadi itu karena kasihnya. Dia tidak ingin kehilangan saudara dan saya. Saya merasa bersyukur, Tuhan, Kau ingatkan aku kembali. Kau bawa aku masuk dalam hadirat-Mu. Apalagi saudaraku, hanya di hadirat-Nya kita bisa menikmati kehidupan ini. Ada pujian berkata, di hadirat-Mu aku puas. Dulu, sebelum ada COVID, orang menertawakan dalam hatinya pujian ini. Oh, aku lebih puas berjalan-jalan ke Amerika. Sekarang aja coba berjalan-jalan ke Amerika. Ketakutan, bukan kepuasan. Kita pengen ke Eropa, mungkin pengen kemana lagi. Yang ada cuma takut. Bagaimana kalau kena COVID? Ketakutan ini menyelimuti seluruh dunia. Dan hanya di hadirat Tuhan, aku puas. Aku tenang. Masuklah melalui pintu yang sempit, yang sesak. Berjalanlah melalui jalan yang sempit. Karena Roh Kudus menuntun hidup saudara dan saya. Dan Dia inginkan kemenangan. Jadi saudara, jangan susah. Ada penolong yang menolong saudara dan saya. Saya percaya hidupmu tidak akan sama lagi. Ada kepuasan tersendiri yang selama ini tidak bisa kau dapatkan di luar sana. Hanya ketika saudara dan saya masuk dalam pintu yang sesak, jalan yang sempit. Tidak ada jalan lain. Sadarlah, ini panggilan Tuhan. Ini seruan Tuhan. Ayo nak, berbaliklah kepadaku, masuk dalam jalanku. Dan saya percaya hidupmu akan dibereskan oleh Tuhan. Lalu bagaimana tentang usahaku? Oh saudaraku, kalau Dia saja bisa bikin seluruh dunia ini terkejut-kejut dengan COVID ini, masakan pekerjaan saudara, anak-anakmu, masa depan kita, Dia tidak pegang. Dia akan lakukan. Ketika saudara dan saya mengasihi Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati kita, semuanya ditambahkan kepada kita. Karena kita tidak menginginkan hal-hal yang memancing nafsu kita lagi. Apalagi yang kita inginkan sekarang ini? Persiapkan hidup untuk masuk menuju kepada kehidupan. Karena hanya pintu yang sesak, jalan yang sempitlah yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Dan saya berharap saudara dan saya adalah termasuk yang sedikit ini. Saya tidak menginginkan saudara terhilang. Itulah sebabnya temui Tuhan, masuk pintu yang sempit, sesak, jalan yang sempit. Banyak, ubahkan pikiran dan rohmu, perbanyak datang ke hadirat Tuhan. Saya percaya justru saat seperti inilah mujizat tersedia buat saudara. Kepuasan Dia berikan, Dia sediakan. Karena ketika kita bertemu dengan Dia, kepuasan itu menjadi jaminan hidup kita. Mari saudara, kita berdoa. Ini selama ini engkau baru menyadari jalan-jalanmu disekat Tuhan. Kayak kita merasa dibatasi karena Dia mengasihi kita. Kita gak bisa sesuai dengan kehendak kita lagi. Pasti Tuhan punya mau. Kenapa itu terjadi? Karena tujuannya adalah saudara dan saya kembali dalam pelukan Bapa. Kita mempunyai hati yang mengasihi Dia. Mungkin saudara belum bisa beribadah di gereja, tapi engkau tetap dalam hormat memelihara hari-hari Sabat itu dengan benar.
mengindahkannya dan tetap bersyukur berkorban kepada Dia. Saya akan berdoa. Saya rindu saudara yang saat ini merasa bahwa engkau disadarkan dengan firman Tuhan ini, diingatkan kembali istilahnya, untuk kembali kepada jalan yang sempit, pintu yang sesak. Mungkin selama ini engkau berjalan di jalan yang luas, sak karepmu dewi. Ayo balik nak. Sudah waktunya kita balik. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk bertemu Raja, segala Raja. Kalau kita berlumuran dosa, kita tetap dalam hawa nafsu, kita tetap dalam dusta, kita hidup dalam kebohongan, kita hidup dalam kepahitan. Bagaimana caranya kita mau bertemu dengan Raja di atas segala Raja? Kita tanggalkan itu semuanya. Dikatakan Efesus pasal 4, dan kita mulai masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Saya yakin kita menemui kehidupan kekal itu. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur, sungguh kasih-Mu itu tidak bisa kami tangkap, tidak mampu akal kami menangkapnya, karena terlalu besar kasih-Mu. Ketika Kau dapati kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu, Engkau masih mencari kami. Ketika Tuhan Kau dapati bahwa manusia ini sudah, Tuhan, tidak lagi mengindahkan Engkau, Engkau masih tetap mengasihi kami. Melalui situasi kondisi seperti ini, sebenarnya kasih-Mu lebih terbukti bahwa Engkau ingin kami kembali ke dalam jalan-Mu. Engkau ingin kami kembali masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Karena Engkau sudah memberikan kehidupan kekal itu bagi kami. Engkau mengingatkan kembali kepada kami untuk kami menyangkal diri, memikul salib kami, karena ada bersama dengan kami, yaitu Engkau Roh Kudus, yang memberi kekuatan dan menjanjikan kami hidup kemenangan. Sekalipun sekarang ini Tuhan, kami harus membatasi diri kami harus merubah cara hidup kami, kebiasaan kami, dalam cara kami beribadah, dalam cara kami menyembah, dalam cara kami mempersembahkan kurban. Sekarang ini waktunya sesuatu yang baru Kau tanamkan dalam pikiran kami yang sudah ada di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau menginginkan hati kami, Tuhan. Engkau tidak ingin satupun di antara kami binasa. Biarlah melalui renungan hari ini, umat-Mu yang lagi di jalan yang luas, pintu yang lebar, Tuhan tarik kembali. Di dalam nama Yesus Kristus Hamba berdoa, kiranya kasih kepadamu mulai muncul dan mengalir, dan kesadaran akan Engkau kembali dalam hidup kami, Tuhan. Bahwa kami perlu Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.